kayak Indodana sama Kredit Pintar ini sudah meluaskan jaringannya ke seluruh Indonesia, apakah Indodana ini atau Kredit Pintar ini bisa langsung berlanjut atau dinyatakan bangkrut? Ini bisa jadi pinjolnya sedang freezer atau sedang pembekuan dana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Semoga semua sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang yang banyak banget ditanyain teman-teman, sampai saya akhirnya coba untuk menelusuri, ada apa sih sebenarnya yang telah terjadi ya? Kenapa saat-saat ini banyak banget nasabah-nasabahnya yang komplain, apalagi banyak sekali yang tidak bisa menggunakan limit mereka, padahal mereka selalu tepat membayarnya dan tidak pernah galbay. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indodana atau Kredit Pintar ini sudah mendekati awal-awal kebangkrutan. Nah, untuk itu kita akan bahas apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi, biar teman-teman semua yang punya tagihan atau punya pinjol di Indodana, Kredit Pintar ataupun di Atom sekalipun, kalian bisa tahu kalian harus apa dengan mendengarkan penjelasan dari saya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita akan cari tahu dari pinjol-pinjol ini, Indodana, Kredit Pintar, Atom, dan Cashless ini sebenarnya pembiayaan dari mana dan kenapa semua kejadiannya itu berurutan dan berhubungan satu sama lain sehingga nasabah-nasabahnya banyak mengatakan ini sebenarnya sedang bangkrut atau bagaimana ya? Oke, kita cari tahu dulu ya. Jadi sebelumnya dari awal terbentuknya pinjol Indodana ini di tahun 2021, pinjol ini dibiayai oleh Bank MNC Group dengan pemiliknya adalah Bapak Haritanu Sudibjo, pemilik dari MNC dan RCTI. Nah, pada saat perjalanannya, Indodana ini dianggap telah menaiki sahamnya hingga 2,21%. Jadi dianggap telah naik, akhirnya di tahun 2022, itu sekitar bulan-bulan Juni, dia pun mulai merekrut lagi fintech yaitu Kredit Pintar dengan menggelontorkan dana sebesar 150 miliar. Wow, banyak juga ya. Dan dilanjutkan dengan merekrut fintech Atom di tahun 2022. Jaraknya tidak jauh dengan Kredit Pintar teman-teman ya. Jadi direkrutlah CEO dari fintech Cashless ini karena dianggap pada saat itu Cashless ini memiliki rekor yang bagus. Tapi sekarang kalau dilihat-lihat sudah mulai sedikit-sedikit mengurangi kucuran dananya kepada ketiga pinjol ini. Nah, buat teman-teman semua yang memiliki pinjaman di Indodana dan Kredit Pintar, pasti sekarang ini merasakan mulai banyak banget sih tidak diterimanya persetujuan, padahal kalian limitnya tuh masih ada, terus mulai lagi belum jatuh tempo jauh-jauh hari sudah ditagih, kayak merasa kayaknya ini mulai goyang ya. Sekitar akhir tahun 2022 itu kalau nggak salah bulan November, itu Indodana dan Kredit Pintar sebenarnya sudah mulai goyang teman-teman, karena banyaknya galbay di dua aplikasi ini. Nah, karena banyaknya dana yang dikucurkan oleh Bank MNC untuk Kredit Pintar sekitar 150 miliar itu sepertinya tidak balik modal, sehingga membuat para petinggi-petingginya itu mulai merasa ini apakah perlu dibiayain lagi atau perlu diperbaiki sistem. Kalau teman-teman baca ya, itu banyak banget review-review dari para teman-teman mengatakan ini kenapa nggak bisa, tapi balasan dari para admin-adminnya, sabar ya, sedang ada perbaikan sistem. Perbaikan sistem seperti apa? Kalau seandainya memang itu benar-benar perbaikan sistem yang benar-benar valid, itu tidak memerlukan waktu sampai sebulan 2 bulan. Biasanya itu hanya penambahan-penambahan fitur saja ya. Mungkin kayak teman-teman sekarang rasakan, mereka menagih itu barbar ya. Walaupun ada DC-nya tapi tidak terlalu banyak, hanya di daerah Jabodetabek saja. Kalau di luar pun itu juga tidak terlalu banyak. Kalaupun sekarang ada yang mengatakan itu sudah mulai banyak loh Mbak, kayak Indodana sama Kredit Pintar ini sudah meluaskan jaringannya ke seluruh Indonesia untuk menagih. Tapi kalau menurut saya untuk membiayai DC sampai keluar kota itu membutuhkan
biaya yang besar teman-teman. Jatuh-jatuhnya tuh tidak akan kembali pulang modal mereka, malah bertambah modal. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Itu sudah mulai banyak loh Mbak, di seluruh Indonesia sudah mulai banyak." Kayaknya kalian perlu telusuri dulu, itu daerah mana saja dan berapa orang yang sudah diturunkan. Kalau emang itu benar-benar valid, baru kalian bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Tapi kalau seandainya itu nggak valid, seharusnya kalian itu bukan menjadi bumerang buat kalian ya. Kalian bisa untuk lebih fokus lagi bekerja, jangan terlalu banyak termakan komentar-komentar orang yang ingin menjatuhkan mental kalian. Di awal tahun 2023 ini, mereka itu mulai mengurangi siapa-siapa aja yang bisa diberikan pinjaman. Kalaupun kalian bisa melihat adanya bintang 4 atau bintang 5 pada aplikasinya, itu bisa jadi orang-orang dari mereka-mereka juga untuk menaikkan sistemnya mereka. Jadi kalau menurut saya ini lebih ke RUPS, itu rapat umum pemegang saham yang mulai mereka berlakukan. Seperti pengalaman saya ya, untuk pencatatan keuangan itu akan dimulai dari bulan 1 sampai bulan 3 dan pengambilan keputusan itu di bulan 3. Apakah Indodana ini atau kredit pintar ini bisa langsung berlanjut atau dinyatakan bangkrut. Sekarang ini kalau menurut saya mereka mengulur waktu sampai di bulan 3 sampai RUPS-nya selesai. Sampai ada keputusan final, sampai apakah Bank MNC mau memberikan dana-dana lagi kepada dua pinjol yang besar ini. Kalau untuk Atom sendiri itu kalau terlihat Atom ini sudah mulai memudar ya teman-teman ya. Dan Tasris sendiri pun sudah mulai goyang. Nah untuk itu teman-teman semuanya mereka sedang tutup buku besar-besaran. Buat teman-teman semuanya yang mau galbay boleh sampai menunggu RUPS-nya selesai. Biasanya itu kalau saya yang bekerja di perusahaan swasta, dulunya kita tuh RUPS itu di bulan 3 karena kita memberikan jangka waktu bulan 1, 2, dan 3 untuk menyiapkan data tutup bukunya dari semua data-data yang ada gitu ya teman-teman ya. Kalaupun kalian mau bayar bisa, tapi saya sarankan untuk benar-benar cek slip kalian. Apalagi kalian mengadakan nama kalian tetap baik di slip OJK-nya. Tapi kalau kalian tidak bisa membayarkan, tunggulah selesai sampai bulan 3. Awal-awal bulan 4 biasanya itu sudah ada keputusan. Kalaupun seandainya belum ada keputusan, kita bisa lihat dari sekarang aja mereka kelihatan sudah goyah, sudah mulai bangkrut, sudah mulai tidak ada pembiayaan. Dan kita lanjut lagi, kita akan baca review-review yang terjadi di kredit pintar ini yang saya rasa kredit pintar ini mulai goyah. Ratingnya sudah turun ya, 3,9. Nah, Indodana kita lihat pendirinya adalah PT Artadana Teknologi. Nah, di sini masih 4,5, tapi sudah banyak banget yang mereview ini di bulan 1 makin lama makin nggak logis, pembayarannya nggak pernah telat, tapi tidak disetujui. Terus lanjut lagi di Atom. Nah, Atom ini bintangnya 4,8, tapi kita lihat semuanya tidak ada yang bagus reviewnya, bintangnya 1 semuanya ya. Terus Cashless lagi kita lihat ini bintangnya 4,0, tapi reviewnya pada jelek semua, aplikasi belum layak, minus, mohon maaf tapi kurang sederhana, terlalu membingungkan. Buat kalian semuanya, saya rasa keempat dari aplikasi ini sedang dalam masa pembahasan untuk tutup buku dan persiapan untuk RUPS yang lebih jelasnya. Makanya adminnya sering mengatakan bahwa sedang ada perbaikan sistem, Padahal kalau dilihat penggunanya itu banyak yang mengatakan ini bisa jadi pinjolnya sedang freezer atau sedang pembekuan dana dari Bank MNC. Nah, kita lihat saja ke depannya apakah ini benar-benar pasti, apakah tidak, atau apakah benar-benar akan menuju kebangkrutan atau apakah masih akan dibiayai langsung dengan Bank MNC. Kita akan lihat lagi di 3 bulan ke depan ya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga bisa membuka wawasan kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.